Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, kita teruskan saja karena sudah pernah dia. Artinya bagi yang ini kita lihat bahwa umroh itu ada niat dari mikot, kemudian tawaf. Kemudian pada hari ini mestinya pelaksanaan umroh kan gitu, menurut jadwal itu. Nah kalau pelaksanaan umroh itu mestinya itu tadi memakai pakaian ihram dulu, lalu niat, nah kemudian berangkat. Nah ini kalau berangkatnya ibaratnya dari Madinah, kita sudah niat di Bir Ali, kemudian perjalanan membaca talbiyah sampai di Mekah, lalu ke hotel, istirahat sejenak, siap-siap tawaf. Siap-siap tawaf itu kalau yang sudah berhadas ya wudhu dulu, kalau ingin buang-buang yang buang-buang dulu. Nah lalu setelah siap baru berangkat menuju ke Masjidil Haram. Kita tahu masuk masjidnya doanya sudah bisa, lalu masuk menuju ke Hajar Aswad, mulai tawaf. Nah, tawaf berputar 7 kali. Di situ bacaannya yang wajib tidak ada. Yang dianjurkan ya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, terus keliling sampai rukun yamani, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai Hajar Aswad Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, terus muter sampai 7 kali. Jadi 7 kali Bismillah, 7 kali Rabbana. Itu gambarannya seperti itu. Nah di tengah-tengah itu ada tambahan pahala. Sunatnya tawaf itu khusyuk dan tawadhu. Maaf, bahasa Jawanya tawaf ra entuk pecicilan. Kemungkinan ada. Karena apa? Berdesak-desakan. Orang itu kalau disedak-desak, ada yang nerima desakan, ada yang marah didesak. Apalagi sudah didesak keinjak lagi. Nah, itu. Karena nggak mungkin itu Pak. Nah inilah, maka betul-betul harus khusyuk dan tawadhu di sini ya. Bahasa Jawanya ya pasrah kepada Allah seperti apa yang kita lafadzkan itu. Labbaik Allahumma labbaik itu kan mematuhi aturan Allah. Kemudian doa dan kalimat talbiyah, kalimat thayyibah. Nah ini waktu doanya begitu Bismillah Allahu Akbar, tadi sudah diterangkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boleh. Kok belum sampai ke rukun yamani, masih ada waktu. Kita silahkan mendoakan kedua orang tua, mendoakan keluarga, anak cucu dan lain sebagainya. Nanti sampai rukun yamani doanya sudah ditentukan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muter lagi, berdoa lagi dengan kalimah-kalimah thayyibah. Termasuk kalimah thayyibah barangkali itu ada yang untuk menjaga biar tidak kelebihan atau kurang dari 7, kita menghafalkan surat. Putaran pertama Fatihah, kedua Qul a'udzu birabbin nas, ketiga Qul a'udzu birabbil falaq, keempat Qul huwallahu ahad, kelima Tabbat, keenam Idza jaa, ketujuh Al-Kafirun, selesai. Boleh-boleh saja. Itu termasuk kalimat thayyibah. Kemudian semakin dekat dengan Ka'bah ini kalau bisa. Kenapa? Kalau semakin dekat muternya pendek. Kalau makin jauh muternya panjang, lebih lama. Jadi pendek.
Tapi untuk antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad untuk mepet sukar. Jelas berdesak-desakan. Apalagi waktunya sudah waktu tengah gitu. Artinya sudah menjelang berangkat haji atau selesai haji baru sehari. Ifadahnya padat gitu. Kemudian menghadap Hajar Aswad waktu memulai dan mengakhiri. Ya bisa. Kemudian di sini ikhtilam, angkat tangan dan dikecup. Nih. Jadi angkat tangan, kecup gitu. Itu kan urutannya kalau bisa mencium, nggak bisa demok, nggak bisa pakai tongkat. Tongkatnya kena dicium, nggak bisa lagi melambaikan tangan. Nah, kalau memang bisa mencium silakan. Itu. Nih. Kemudian memulai dengan membaca Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Yang ketujuh, ikhtilam di rukun Yamani dengan tidak dikecup. Sampai rukun Yamani cukup Bismillah Allahu Akbar lalu jalan. Kemudian urutan putaran 1 sampai 7. Itu. Nah, ini yang ke-9 ramal. Ramal ini lari kecil pada putaran 1 sampai 3. Nah, di situ untuk bapak-bapak ada perbedaan memakai kain ihram. Saat ramal 1, 2, 3 itu pundak kanan dibuka. Setelah 4 boleh ditutup, boleh tetap berbuka. Nih. Kemudian setelah tawaf selesai, sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Di makam Ibrahim itu jadi umpama ini makam Ibrahim, ya di sebelah sananya. Jadi kalau Hajar Aswad itu kan di sebelah tenggara. Jadi duduk sini. Jadi makam Ibrahimnya di sini, maka di belakangnya. Ada yang mengatakan orang yang sholat di makam Ibrahim itu kalau ditarik terus sampai Indonesia. Maka dimungkinkan doa-doa orang Indonesia itu mustajab. Karena apa? Waktu kita menghadap kiblat itu pasnya multazam atau makam Ibrahim. Nah itu diantaranya. Sehingga perlu ini. Nah. Kemudian berdoa di multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Jadi kalau pojok tenggara ini Hajar Aswad, kira-kira 1 meter atau berapa itu, lalu pintu Ka'bah. Nah antara itu namanya multazam, tempat yang mustajab untuk berdoa. Kalau bisa di situ. Saya pernah di situ ndaplang gitu ditarik oleh askar. Karena banyak yang gitu. Jadi waktu sepi, alhamdulillah sempat mepet Hajar Aswad lalu ndaplang. Lalu setelah itu ditarik. Nah setelah ditarik geser lagi, saya meloncat untuk menggapai pintu Ka'bah. Kalau gini nggak sampai meloncat terus sampai dimarahi lagi. Setelah dimarahi saya bilang, ikra ini. Saya minta waktu untuk baca tulisan di pintu itu, malah ditungguin. Jadi karena tulisannya banyak baca, ditungguin. Itu waktu sepi jadi. Kalau nggak ada kesempatan, mungkin kesempatan diberikan itu yang waktu yang kesana lagi nggak ada kesempatan. Ya. Kemudian minum air zam-zam. Nah ini setelah doa sholat lalu kita ke belakang terus sampai kepada tempat air zam-zam. Kalau dulu tahun 2001 itu mundur lalu belok masuk ke bawah ke dekat sumur zam-zam betul. Tapi mulai 2006 atau 2004 itu ditutup. Nah sekarang itu ke belakang sampai ke tembok, di situ banyak keran dan gelas untuk zam-zam. Nah kita ambil 1 gelas, nanti lalu kita itu minum. Nah setelah minum selesai, nah itu doanya sudah bisa. Allahumma ini as'aluka
Ya. Wasifaan min kulli da'in wasakomin. Langsung yang terakhir. Itu. Ini. Itu minum air zam-zam. Selesai sudah. Nah, lalu kita istirahat sebentar. Dari sini tadi Tenggara sini. Ini tadi. Itu ada kesana ada lampu hijau. Nah, lalu kita ambil ke sini agak ke belakang pintu naik. Naik kemana? Ke Bukit Sofa. Nah, naik ke Bukit Sofa. Tapi umpama yang sekarang dari sini kok dari Zam-Zam itu hanya ambil sedikit ke kanan lalu masuk, itu juga Medan Sa'i tapi yang paling bawah. Kan ada bawah lalu yang asli atasnya lagi. Itu. Ini itu dan Sa'i itu. Nah, ini menurut berita dari internet, Medan Sa'i itu dulu yang mengusulkan areanya itu orang Indonesia, namanya Soekarno, sempat jadi presiden. Maka kenangan Pak Karno di sana 1 Sa'i Mas'a, 2 tanaman di Arafah. Nanti kalau ibu-ibu ke sana, bapak-bapak ke sana, di Arafah itu ada tanaman mindi sama imbo. Itu di sana. Hanya maaf, saya mengatakan waktu tahu pertama itu pohonnya itu hidup senggan, mati pun enggan. Ya. Jadi bahasa Arabnya la yamutu wa la yahya. Ini tuh dah. Dah ini kembali selesai ini lalu sa'i. Sa'i dimulai dari sofa. Nah, setelah di sofa sana kita mau naik itu dianjurkan mengucap innas sofa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bih. Nah, lalu di Bukit Sofa menghadap ke Ka'bah. Kalau Ka'bahnya meja itu ya, ini lalu kita berdoa, baca tahlil itu. Kita sudah hafal semua, kecuali kalau disambung. Sebab contoh terpendek, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Itu. Ada yang la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa zamal azaba wahdah. Nah, silakan. Itu diantara seperti itu. Nah, itu diulang 3 kali. Hanya ada yang menganjurkan lagi kita membacanya 3 kali, tapi di sela-sela itu dianjurkan membaca doa untuk kedua orang tua. Nah, biasanya di sini saya sendiri sulit untuk tidak nangis saja, karena terkesan sekali. Itu tadi kalau kita baca dengan sungguh-sungguh seperti itu. Ini sa'i dikerjakan setelah tawaf seperti itu. Dimulai di sana tadi setelah baca 3 kali turun, karena di yang aslinya turun baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai ke tiang hijau atau lampu hijau. Itu yang bapak-bapak disunahkan lari-lari kecil, yang ibu-ibu tidak. Itu dengan doanya Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azul akram. Ini medan sa'i. Ini. Nah, ini yang digambar ini yang lantai berapa enggak tahu. Jadi itu. Ini. Nanti lepas dari itu mau naik lagi itu berdoa. Begitu sampai dengan katakan marwahnya di sini, sofanya di sana, mau naik kita bilang lagi atau dianjurkan innas sofa wal marwata min sya'airillah. Itu kemudian naik, sampai naik di atas bisa menginjak batunya. Kalau di Marwah sekarang batunya sudah ya seperti batu, seperti semen dicat kayak batu gitu aja lah. Naik menghadap ke sana, baca lagi tahlil tadi.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Nih. Ini juga begitu. Nih. Udah, setelah itu turun lagi sana yang kedua kali. Sampai mana? Ke sini 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, habis. Selesainya di Marwah. Itu selesai sa'i begitu. Ini. Tuh, jadi sa'i seperti itu. Nah ini saat, ini yang ditulis agak lengkap ini. Kalau nanti di buku Depak panjang lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa zamal ahzaba wahdah. Ini 3 kali. Itu saat berada di sofa juga di Marwah. Nah itu. Ini bukit sofa sekarang ada pagernya. Waktu saya diberi kesempatan ke sana pertama kali nggak ada pagernya. Maka saya masih merasa muda naik pol tembok. Naik ke atas pol tembok lalu turun. Oleh kawan-kawan, "Wih lu dadak nyangdi," katanya. Naik pol tembok. Itu agak tinggi. Nah sekarang ada pagarnya. Nih. Nah ini waktu di pilar hijau tadi, jalan dari sofa ke Marwah atau Marwah ke sofa, di tengah-tengah ada pilar hijau, doanya ini. Rabbighfir warham wa'fu. Nah ini tulisannya wa'fu kurang alif, Pak. Barangkali maaf bapak-bapak yang bahasa Arab betul kurang alif enggak kira-kira? Ya, kurang alif. Kurang alif, maaf itu nanti dipenuhi. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azzul akram. Ini waktu itu. Kalau kemarin atau nanti kita praktek baca sekali sudah sampai pilar berikutnya. Kalau di sana enggak. Karena jarak antara sofa dengan Marwah kurang lebih 476 meter. Setengah kilo. Gitu. Jadi seperti itu. Ada yang katakan itu, sekitar itu. Maka dalam artian di pilar hijau bacanya ini. Nah ini ketepatan lampunya hijau. Itu. Memang ada lampu hijau yang dipasang itu. Nah ini seperti tadi menuju Marwah atau menuju sofa, begitu mau naik ini, innas sofa wal marwata min sya'airillah. Mau dilengkapkan 1 ayat silahkan, paling tidak sekian. Karena itu surat Al-Baqarah ayat berapa? 58. 158 atau berapa? Itu 58. Nah ini lagi seperti tadi sampai itu 7 kali. Hanya maaf nanti kalau di sana mungkin bapak-bapak ibu-ibu akan melihat orang lain. Satu contoh, saya pernah melihat orang lain itu mau naik sofa maupun naik Marwah itu doanya ya Allah yassir, ya Allah yassir itu. Gitu. Kalau ini nanti kalau salah dengar berarti ya Abah Nasir gitu. Ya dia pernah dengar begitu, ya Allah yassir itu. Itu kan hanya ya Allah berilah kemudahan. Karena memang naik itu. Itulah itu antaranya seperti itu. Nah, begitu kalau sa'i selesai berarti umroh selesai. Kalau umroh selesai tahalul. Nih, tahalul setelah selesai sa'i 7 kali selesai. Nah, tahalul itu biasanya dibuktikan mencukur rambut. Maka mencukur diri sendiri boleh. Jadi bawa gunting kecil cukur sendiri. Kok ada kawannya nggak bawa gunting, yang sudah tahalul sendiri boleh menggunting kawannya. Gitu. Nah kalau memang sudah tidak punya rambut, maka silet dijalankan tapi jangan sampai kena. Kalau kena nanti berdarah. Ibu-ibu
cukup mengambil ujung rambutnya dipotong sedikit. Nah itu tahalul. Inilah jadi seperti itu. Jadi tahalul adalah keadaan seseorang telah dihalalkan, dibolehkan melakukan perbuatan yang dilarang sepanjang ihram. Jadi setelah tahalul itu boleh memakai kopiah, boleh memakai celana dan lain sebagainya. Itu ini. Kemudian ditandai dengan setelah memotong atau mencukur rambut kepala, menjadi halal semua yang dilarang dalam ihram. Bagi pria disunahkan mencukur sampai cepak yang dimulai dari sebelah kanan. Itu. Jadi cepak atau gundul. Itu. Jadi boleh dicukur gundul, bersih, boleh dipendekkan saja. Maka dulu pernah terjadi itu. Waktu Roma Irama pulang haji pertama, sampai di Indonesia kan masih gondrong. Itu banyak yang komentar di surat kabar itu. Kaji tenan porai, kabar kaji ora gundul. Karena dulu umumnya kan gundul. Nah, ini waktu itu dikomentari begitu. Kemudian bagi wanita rambut dikumpulkan, diruntut dan dipotong ujungnya. Paling sedikit memotong 3 helai rambut. Sebaiknya memotong sendiri. Bila minta tolong, yang dimintai tolong sudah memotong dulu atau tukang cukur. Kalau tukang cukurnya tidak tawaf kan tidak sa'i, boleh memotong. Jadi kalau yang sama-sama itu yang sudah memotongnya. Itulah tahalul. Nah, ini saat mengguntingnya. Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Itu. Ini Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Ini begitu. Jadi artinya ya Allah jadikanlah untuk setiap helai rambut yang aku gunting cahaya pada hari kiamat. Jadi orang mukmin itu cahayanya banyak. Yang belum pernah haji cahaya wudhu, yang sudah ditambah cahaya rambut yang diguntingnya. Begitu. Nih, berarti setelah ini kita kerjakan dari ihram, tawaf, sa'i, tahalul, selesai umroh. Ini. Maka dengan demikian kalau sudah selesai, mungkin maaf di antara Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak, waktunya sudah jam 7. Nanti yang bekerja baik, tidak ada, betul, sudah bisa dipahami, sudah dikerjakan, tinggal berangkat. Maka tugas Bapak Ibu tinggal menyiapkan pelunasan. Insya Allah sudah siap. Nah, ini termasuk yang cadangan sudah siap. Contoh itu siap berangkat, mudah-mudahan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Suyadi MPDI dari prosesi umrah. Tadi dari niat ikhram, tawaf, sa'i, kemudian tahalul, yang insya Allah segala teknis dan doa-doanya sudah disampaikan secara penuh. Semoga menambah daripada wawasan kita semuanya. Amin, 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 Allahumma amin. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu semuanya bahwa insya Allah nanti hari Rabu yang akan datang bertepatan dengan tanggal 6 November 2024, yaitu yang akan menyampaikan adalah beliau Bapak Haji Zainal Abidin Zain, yakni gambaran umum perjalanan haji. Umrohnya sudah selesai karena haji tamato, kemudian besok itu mulai perjalanan haji. Insya Allah monggo yang belum rawuh bisa diajak untuk rawuh. Kemudian yang kami sampaikan bahwa
apabila Bapak Ibu semuanya tadi ketinggalan, bisa buka di YouTube Mufti Jaya AMS ya. Jadi setiap dari pembukaan sampai pada hari ini itu kami untuk hari ini munculnya 2 hari yang akan datang. Kemarin itu insya Allah sudah bisa dilihat di grup Manasik Haji IPHI tahun 2024 tahun 2025. Kalau panjenengan belum masuk ke grup bisa minta daripada admin, yaitu di sana sudah terdata, ya supaya kalau nanti kelihatan ketinggalan materi panjenengan bisa lihat YouTube. Dan keduanya perlu kami sampaikan bahwa infak pada pagi hari ini alhamdulillah mencapai Rp936.000. Kami ulang Rp936.000. Semoga ini menjadi amal jariah panjenengan semuanya. Amin amin amin. Kemudian untuk door prize yang di dusnya itu ada kartu kecil ya, untuk bapak-bapak ada pakaian ikhram, kemudian untuk ibu-ibu ada kerudung, kemudian Al-Quran, kemudian kaos tangan, kaos tangan ada, ya itu ada 2. Kemudian ini ada tambahan lagi hadiah jam IPHI. Nah ini tapi ini ada kuis, ya. Dari kuis ini khusus untuk ibu-ibu, pertanyaannya gampang. Nah nih, kuisener. Nah, untuk ibu-ibu khusus ya. Kalau tadi sudah diterangkan tentang mikot, tempat mulainya apa? Untuk umroh. Karena kita di Madinah, Nyun Sewu, tempatnya di mana? Ibu-ibu. Loh, kok kabeh ngacung kabeh? Yang pertama yang ngacung ini di mana Bu? Alhamdulillah di Bir Ali. Silahkan nanti untuk mengambil hadiah. Kemudian untuk bapak-bapak, ketika kita mau keluar rumah untuk berpergian, doanya apa? Monggo, ngacung. Ayo, monggo. Doanya apa? Monggo. Alhamdulillah betul. Diulang, ada mic-nya. Ya, monggo pantau. Enggak dengar ini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Nah, tambah. Ya, diluruskan. Niki kanggo bapak-bapak, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Monggo silahkan ambil, nggih Bapak Ibu semuanya. Monggo silakan difoto. Terima kasih, nggih. Monggo mari kita tutup pertemuan ini. Udah. Oh, iya siapa yang dapat ini? Order prize ya, monggo. Yang siapa yang ibu-ibu? Di kardusnya ibu-ibu itu ada kartu kecil. Silahkan dibuka. Itu. Monggo. Monggo. Ibu-ibu, ini bagian ibu-ibu yang kerudung. Oh, oke, monggo, silakan Mas. Hati-hati Bu, Ya, silakan. Oke. Ini. Udah, ini, mana? Ini udah patut bubar nih. Oke. Oke, yang dapat ini ibu diambil di depan hadiahnya, bapak-bapak nanti monggo yang bisa menebak doa ketika berangkat keluar rumah. Oke. Anji, mantap. Monggo kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.